야, 안동님. 네가 지금 꼴에 뭐라도 된 줄 아나 본데. Dark Hole episode 3, scene dimulai dengan memperlihatkan kemana hilangnya Doyon. Ternyata ada seorang wanita yang membawa Doyon pergi di tengah kekacauan. Warga yang mendengar pengumuman seseorang untuk pergi sekolah Mujin berlarian agar sampai ke sana. Malam kini berganti menjadi pagi. Keadaan semakin mencekam, bukan hanya orang yang masih wadah yang berlarian ke arah sekolah, tapi manusia brutal juga mengejar mereka. Pagar yang terkunci membuat mereka kesulitan masuk. Ternyata Bapak Guru yang membuat pengumuman tersebut. Pemimpin Choi menghancurkan alat yang digunakan Bapak Guru memberikan informasi. Dia tidak suka dengan perbuatan Pak Guru, yang bisa mengancam mereka yang berlindung di dalam sekolah. Pak Guru mencoba membukakan pintu agar orang-orang dapat masuk. Ternyata anak perempuan itu murid si Pak Guru. Penjaga sekolah menahan Pak Guru membuka pintu sampai akhirnya si murid diterkam mutan yang mengerikan. Pak Guru mencoba menyadarkan si penjaga sekolah bahwa apa yang dia lakukan dapat membuat orang lain kehilangan nyawa. Hua Sun yang mengikuti Doyon tiba di sebuah apartemen kosong. Dia berusaha memanggil Doyon dengan hati-hati. Hua Sun dihampiri dok-dok dan ternyata asap tidak berpengaruh pada hewan. Hua Sun tidak bisa menembaknya. Untung dia cepat dibawa masuk. Ternyata di sana juga ada Doyon, dan yang membawa Doyon pergi teman ibunya yang bekerja di rumah sakit yang sama. Teman ibu Doyon menanyai di mana ibu Doyon. Hua Sun bilang kalau ibu Doyon telah meninggoy. Hua Sun merasa ada yang aneh di tempat itu. Kecurigaan Hua Sun terus bertambah ketika salah satu mereka membicarakan mengenai juru selamat yang mereka yakini akan menyelamatkan mereka dari kekacauan. Hua Sun yang membersihkan diri dihampiri kawannya Kim Beom dan memberikannya baju ganti. Si kawan ini juga terus membicarakan mengenai juru selamat yang akan datang menyelamatkan mereka. Dan dia yakin kehadiran Hua Shun juga karena juru selamat. Hua Shun tidak percaya mengenai juru selamat. Terus si kawan bilang Hua Sun bisa memilih jalannya, tapi Doyon akan aman bersama dengannya. Taehan yang berhasil selamat ternyata mendapatkan gigitan yang cukup serius di tangannya. Orang itu meminta Taehan untuk membiarkannya masuk. Karena Taehan orang baik, soleh dan rajin menabung, Taehan dengan murah hati membiarkan pria tadi masuk. Pria itu meminta untuk diantarkan ke rumah sakit. Awalnya Taehan ragu karena jalan untuk ke sana ditutupi kabut. Ya, sekali lagi Taehan pria yang budiman. Dia mengantar pria tadi ke rumah sakit. Petugas Park dan Sarif baru saja tiba di rumah sakit. Sebelum masuk mereka dibersihkan dulu. Petugas Park yang seorang polisi mendapatkan kepercayaan warga. Merek merasa aman karena petugas Park seorang polisi. Di sana juga ada si dukun dan penagih hutang petugas Park. Sarif yang khawatir dengan istrinya mencoba menelponnya tapi tidak bisa. Di tempat lain Taehan mendapatkan serangan mutan ganas dengan membawa kapak besar. Oh, ternyata mereka selamat. Taehan mengenali petugas Park, tapi petugas Park tidak mengizinkan Taehan masuk. Karena tidak dibukakan pintu, Taehan mengancam akan menghancurkan pintunya. Mau gak mau, Pak Ladusing mengizinkan Taehan masuk. Taehan yang marah hampir menggeprek Pak Ladusing. Si petugas Park melihat bekas gigitan mutan di tangan Taehan. Si dokter yang juga kena gigit menunjukkan gigitannya dan bilang tidak semua orang yang tergigit akan terinfeksi. Dokter jaga membawa Taehan untuk diobati. Dia juga berterima kasih pada Taehan karena sudah memberitahunya untuk tidak membiarkan asap masuk, sehingga dia bisa menyelamatkan orang yang ada di dalam rumah sakit. Taehan menghubungi Hua Sun untuk memastikan Hua Sun baik-baik saja. Hua Sun ingin ke sekolah Mujin, karena di sana ada perlindungan. Singkat cerita, Taehan didatangi perawat muda untuk disuntikan antibiotik. Ternyata perawat itu si Yun Si, wanita yang sedang dekat dengan Yang Sik. Yun Si menanyakan apa Yang Sik baik-baik saja. Taehan tidak memberitahu Yun Si kalau Yang Sik sudah meninggoy. Taehan merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Yang Sik.
Ternyata Taehan dulunya seorang polisi, dia berteman dengan petugas park. Terus kenapa Taehan bisa jadi derek mobil? Nanti kita bakalan tahu kenapa Taehan yang dulunya polisi beralih profesi menjadi tukang derek mobil. Taehan dihampiri dukun. Dia bertanya kemana wanita yang bersamanya karena si wanita itu juga menghirup asap. Si wanita yang dimaksud dukun adalah Hua Sun. Terus si dukun sambil nyengir bilang kau akan segera tahu. Taehan dipanggil untuk makan bersama, begitu pula dengan Doyon. Tapi Taehan menolak untuk makan karena dia merasa ada yang salah dari tempat itu. Doyon yang dibujuk memakan makanannya, tiba-tiba kesakitan. Doyon ternyata memiliki penyakit. Untungnya si wanita rambut pendek bisa mengobati Doyon. Taehan bersiap untuk pergi dari sana. Pemimpin mereka datang membawakan Hua Sun minum karena Hua Sun tidak pernah makan. Awalnya Hua Sun menolak, tapi dengan mulut manisnya dia berhasil membujuk Hua Sun minum. Dan tidak lama Hua Sun pingsan. Mereka memasukkan obat penenang ke dalam minumannya. Di sekolah, Pak Guru meminta maaf karena bersikap tidak sopan pada penjaga sekolah. Penjaga sekolah juga meminta maaf dan merasa bersalah karena takut dimarahi pemimpin Choi. Dia membiarkan siswa perempuan tadi diterkam mutan. Orang-orang aneh di tempat Hua Sun memulai pemujaan anehnya. Mereka percaya juru selamat yang mereka yakini akan datang menjemput mereka. Tapi sebelumnya mereka harus melakukan penebusan dosa dengan meminum air suci. Hua Sun yang sadar berusaha melepaskan ikatannya. 이제 새 천국에 올라갈 구원의 때가 Hua Sun terlambat, mereka semua sudah meninggoy kecuali pemimpin, perawat dan Doyon. Mereka tidak mau memberikan Doyon pada Hua Sun, dan membiarkan Doyon memilih kemana dia akan pergi. Doyon memilih Hua Sun. Asap menginfeksi si perawat. Pemimpin tidak terima karena Hua Sun rencana mereka gagal. Hua Sun berhasil mengalahkan pemimpin dengan mudah. Tapi perawat yang terinfeksi datang menyerangnya. Perawat ini lebih barbar dan sulit dikalahkan karena sudah jadi mutan. Tapi akhirnya, Hua Sun berhasil. Pria yang selamat dari mengorbankan temannya juga berlindung di sekolah. Karena aku lupa siapa namanya, jadi kita sebut saja Jamal. Si Jamal melihat Dorim yang ternyata juga selamat. Dia heran dong. Kenapa Dorim bisa selamat? Dia menemui Dorim dan bertanya padanya. Dorim yang dibully justru membuat Jamal ketakutan. Dia tahu kalau Jamal mengorbankan temannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dorim juga bilang kalau Jamal akan segera berubah. Ternyata si Jamal juga terinfeksi. Anehnya, dari mana si Dorim bisa tahu semuanya? Manajer memberitahu dokter kalau ada beberapa orang yang selamat. Mereka sedang berlindung di dalam lab. Di sana juga ada istrinya Sarif. Hua Sun yang berhasil mengalahkan perawat mencari Doyon, yang sebelumnya dia minta untuk pergi lebih dulu. Doyon memeluknya dan bilang kalau ibunya mempercayai Hua Sun dan dia juga mempercayai Hua Sun. Mereka menemukan masker darurat dan keluar menembus asap tebal berbahaya agar sampai ke sekolah. Satu persatu mutan mulai berdatangan. Hua Sun mengamankan Doyon lebih dulu. Hua Sun kesusahan melawan mutan yang jumlahnya jauh lebih banyak, ditambah pistolnya melayang entah kemana. Apakah Hua Sun akan selamat? Jelaslah, kan dia pemeran utamanya. Tapi bagaimana Hua Sun bisa lolos dari kejaran mutan? Kita bakal lanjut ke episode 4.